Hukuman bagi koruptor. Hukuman bagi para koruptor dan solusi pemberantasan korupsi. Belum lama ini masyarakat Indonesia kembali dihebohkan dengan kasus korupsi di negara ini, tidak tanggung-tanggung uang yang dikorupsi mencapai angka ratusan triliun. Tentu bukan angka yang kecil, andai saja digunakan untuk kemaslahatan negara, niscaya uang segitu bisa membangun banyak fasilitas yang bermanfaat untuk masyarakat, bahkan kalau mau dibagi-bagi ke penduduk Indonesia, masing-masing kepala mungkin bisa dapat 1 juta. Korupsi dalam syariat disebut sebagai perbuatan gulul, yaitu perbuatan mengambil harta secara khianat di luar yang telah ditetapkan untuknya tanpa seizin pimpinan atau orang yang menugaskannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang kami tugaskan dengan suatu pekerjaan, lalu kami tetapkan imbalan gaji untuknya, maka apa yang dia ambil di luar itu adalah harta gulul korupsi." Hadis riwayat Abu Dawud No. 2943. Perbuatan gulul adalah dosa besar dan terdapat banyak ancaman bagi pelakunya, di antaranya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya gulul korupsi itu adalah kehinaan, aib dan api neraka bagi pelakunya. Hadis riwayat Ibnu Majah, No. 2850. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Barang siapa berpisah ruh dari jasadnya, mati, dalam keadaan terbebas dari 3 perkara, maka ia dijamin masuk surga. Yaitu kesombongan, gulul korupsi, dan hutang." Hadis riwayat Ahmad, No. 21291. Sebenarnya praktik-praktik korupsi gulul seperti ini tidak hanya terjadi pada kalangan elit pengusaha atau penguasa, tetapi bahkan menjangkiti rakyat kecil. Perbuatan korupsi bisa dijumpai pada berbagai lapisan masyarakat, baik kelas bawah, menengah, maupun atas dengan berbagai variasi bentuknya. Korupsi uang sekolah, korupsi uang parkir, korupsi dana kantor, korupsi arisan, dan lain sebagainya. Ada berbagai kemungkinan penyebab budaya korupsi menjamur di tengah masyarakat. Di antaranya karena keimanan yang lemah dan rasa takut kepada Allah yang kurang, ditambah lingkungan yang mendukung, sanksi hukum yang tidak tegas, dan kesempatan untuk korupsi terbuka lebar. Jika ingin memberantas atau minimal menguranginya, maka akar-akar masalah di atas harus diatasi terlebih dahulu. Di antara solusi yang bisa diterapkan adalah dengan memberi sanksi serta hukuman berat sehingga memberi efek jera bagi pelakunya dan memberi rasa takut bagi orang lain. Untuk para koruptor sendiri sanksi yang tepat baginya adalah ta'zir dan bukan potongan tangan, karena hakikat korupsi bukanlah mencuri dalam terminologi syariat. Ta'zir adalah hukuman yang kadarnya bergantung pada kebijakan pihak yang berwenang. Boleh jadi hukumannya berupa hartanya disita, pelakunya dimiskinkan, dimasukkan ke penjara, atau bahkan bisa dibunuh bila perbuatannya tersebut menimbulkan dampak negatif yang sangat luas. Syekh Sholih Al-Fauzan berkata menukil perkataan penulis kitab Al-Ifsyah. Para ulama sepakat bahwa pencopet, perampok dan perampas harta orang lain meskipun kejahatannya berat dan dosa besar tapi hukumannya bukan potong tangan. Dan diperbolehkan, bagi penguasa, dalam rangka menghentikan kejahatan mereka, untuk menerapkan hukuman cambuk, sanksi berat, penjara lama, dan denda besar yang membuat mereka jera. Al-Mulakhash Al-Fiqi, 2/551. Meskipun hukuman bagi koruptor di dunia bisa seberat itu, tetapi solusi paling utama adalah menumbuhkan keimanan dalam diri setiap orang. Ketika iman kepada Allah dan rasa takut kepada Allah itu tumbuh, maka keinginan untuk melakukan kejahatan bisa tertekan atau bahkan tertutup. Dia mengingat akan ancaman dan hukuman di alam kubur dan akhirat bagi para pelaku gulul. Menyadari hal tersebut seringkali lebih ampuh dibanding sekedar mengingat sanksi di dunia, karena sanksi di dunia bisa saja dihindari dengan berbagai tipu muslihat, sedangkan sanksi di akhirat tak mungkin untuk terhindarkan. Artikel www.muslimafiyah.com. Ustadz Dr. Raihanul Bahran, M.Sek, Sep, PK, Hafizahullahu Ta'ala Alumnus Mahat Al-Ilmi Yogyakarta. Hanya Allah yang memberi taufik dan hidayah untuk berbuat kebajikan. Yang selalu mengharap ampunan dari Robnya. Semoga bermanfaat.